Welcome Movies 360 Thinking Room with Coach Janto, where business meets clear thinking from every angle of the room. Bayangkan Anda duduk di ruang rapat. 1 jam berlalu, kopi di depan Anda sudah mulai dingin, dan Anda baru sadar kalau 5 eksekutif di ruangan ini baru saja menghabiskan waktu 60 menit cuma buat berdebat tanpa hasil, kan? Nah, benar banget. Berdebat tanpa menghasilkan satupun keputusan yang jelas. Terus Anda mulai kepikiran tumpukan kerjaan di meja dan bergumam dalam hati, email singkat kayaknya udah cukup deh untuk menggantikan rapat yang menyiksa ini. Iya, dan sayangnya itu adalah realitas harian di hampir setiap gedung perkantoran saat ini. Alih-alih jadi tempat buat merumuskan strategi, ruang rapat tuh seringkali berubah jadi arena adu ego. Jadi jalan buntu ya? Betul, dan itu membuang waktu dan energi yang luar biasa besar. Dulu saya pikir rapat itu ibarat mesin pabrik gitu, kayak masalah masuk, mesinnya berputar, lalu solusi keluar. Tapi metafora itu jelas salah besar di dunia nyata. Sangat salah. Lebih tepat kalau kita membayangkannya kayak, prosesor komputer yang lagi ngeheng karena Anda buka 30 tab perambahan sekaligus. Wah, kebayang tuh lemotnya. Iya kan? Otak manusia itu pada dasarnya tidak dirancang untuk memproses data mentah, kecemasan emosional, kalkulasi resiko, dan ide kreatif pada detik yang persis bersamaan. Paham. Jadi sistemnya semacam crash gitu ya, kalau dipaksakan bareng-bareng. Tepat. Ketika kita mencoba melakukannya secara acak di ruang rapat, ya sistemnya crash. Makanya, penelusuran mendalam kita hari ini ditujukan khusus buat Anda yang pernah merasa ingin membenturkan kepala ke meja saat terjebak di rapat yang muter-muter. Kita akan membedah sebuah metodologi klasik, tapi sangat revolusioner. Namanya Six Thinking Hats atau 6 topi berpikir. Dan ini bukan sekedar trik manajemen biasa loh. Ini benar-benar perombakan total tentang bagaimana sekelompok orang memproses informasi secara kolektif. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya dulu. Mengapa sih rapat tradisional itu bisa sebegitu menyiksanya? Pendekatan yang biasa kita pakai kan berpikir argumentatif ya, kayak seseorang melempar ide, lalu orang lain di seberang meja langsung nyari celah buat nyerangnya. Iya, betul. Selalu cari salahnya. Dan yang bikin situasi ini makin beracun adalah karena semuanya dicampur aduk. Di saat yang sama, satu orang nyodorin data objektif, orang kedua malah nyerang pakai opini pribadi yang dibungkus seolah-olah itu fakta. Oh iya, sering banget kejadian yang kayak gitu. Terus orang ketiga bereaksi secara emosional karena idenya ngerasa diabaikan. Ditambah lagi, ada masalah klasik yang pasti kita semua tahu. Bos atau direktur senior di ujung meja yang mendominasi diskusi. Betul sekali. Mereka mendominasi cuma karena jabatan mereka, bukan karena ide mereka yang paling brilian saat itu. Kalau dipikir-pikir, rapat tradisional itu persis kayak paduan suara yang kacau balau ya. Soprannya nyanyi lagu sedih, tenornya nyanyi rock, terus bassnya teriak-teriak sendiri. Hasilnya pasti cuma kebisingan, bukan harmoni. Nah, sebagai solusi dari kekacauan ini, dokumen sumber kita memperkenalkan konsep parallel thinking atau berpikir paralel. Ini dia titik baliknya. Kita semua bernyanyi dengan nada yang sama, lalu kita semua berganti ke nada berikutnya, juga secara serentak. Tunggu dulu. Mari kita bawa ini ke realitas lapangan ya. Kalau masalah utamanya adalah bos yang keras kepala atau suka memaksakan kehendak, gimana caranya sekedar melihat ke arah yang sama ini bisa ngentiin dominasi ego si bos? Bos yang otoriter kan ya bakal tetap jadi bos otoriter kan? Nah, metode ini nggak menyerang bos itu secara personal, tapi dia ngubah aturan main di dalam ruangannya. Oh, menarik. Ngubah aturan main gimana tuh? Biar lebih gampang, mari kita buat simulasi aja. Bayangkan sebuah perusahaan lagi ngadain rapat besar untuk mutusin apakah mereka harus ganti sistem perangkat lunak lama mereka dengan teknologi AI yang baru dan pastinya sangat mahal. Oke, simulasi yang sangat relevan nih buat zaman sekarang. Mari kita bedah peran topi-topinya dengan skenario AI tersebut. Kita mulai dari topi biru dan topi putih dulu ya. Topi biru atau blue hat itu semacam sang konduktor. Betul, dia nggak ikut nyanyi, dia yang ngatur jalannya diskusi. Bisa dibilang topi biru itu ibarat sistem operasi dari rapat tersebut. Jadi yang pakai topi biru ini biasanya fasilitator atau yang mimpin rapat ya? Iya, tugasnya adalah mendefinisikan masalah, nentuin urutan topi yang bakal dipakai nanti, ngerangkum poin, dan pastinya
Memastikan nggak ada yang melanggar aturan. Parameter harus dikunci dulu di awal. Oke, jadi topi biru buka rapat dan ngatur lapangan. Terus kita masuk ke topi putih atau white hat. Setahu saya, ini adalah mode yang murni berfokus pada fakta ya. Tepat sekali. Fakta dan data telanjang. Saat seluruh ruangan lagi memakai topi putih, pertanyaannya cuma, data objektif apa yang kita punya tentang sistem AI ini? Angka apa yang pasti? Dan informasi apa yang masih kurang, gitu kan? Betul. Dan aturan mutlaknya di tahap ini adalah sama sekali nggak boleh ada opini atau interpretasi. Sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Di simulasi kita tadi, pernyataan topi putih yang valid itu cuma kayak biaya langganan AI ini adalah 500 juta rupiah per tahun. Atau menurut proposal vendor, implementasi butuh waktu 6 bulan. Wah, saya harus menantang hal ini sih. Karena disinilah teori sering banget nabrak kenyataan. Nabrak gimana maksudnya? Ya, menahan opini saat lagi maparin data itu susah banget loh. Di dunia korporat, eksekutif tuh jago banget yang namanya cherry picking, milih data secara selektif buat ngedukung agenda tersembunyi mereka. Oh iya, bener. Menyelundupkan opini. Iya, sering banget opini diselundupkan dan dikemas rapi seolah-olah itu fakta objektif. Gimana topi putih benar-benar bisa mensterilkan ruangan dari bias macan ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya balik lagi ke dinamika ruangan yang dijaga oleh aturan topi biru tadi. Saat ada yang nyoba menyelundupkan opini, Misalnya dia bilang apa? misalnya dia bilang, faktanya AI ini terlalu mahal dan bakal ngancurin anggaran kita. Nah, disinilah topi biru langsung ngambil kendali. Fasilitator bakal motong dan bilang bahwa AI ini memakan biaya 500 juta, itu fakta topi putih. Tapi bahwa itu terlalu mahal, itu interpretasi. Tolong simpan opininya buat sesi topi yang lain. Oh, wow. Paham saya sekarang. Jadi karena fasilitator menegur berdasarkan aturan topi dan bukan menyerang karakternya, tegurannya nggak kerasa kayak serangan personal ya? Betul sekali. Itu teguran struktural. Kalau kita bilang Anda salah, orang kan langsung defensif, ya kan? Pasti. Langsung naik darah biasanya. Tapi kalau kita bilang, itu bukan pemikiran topi putih, mari kita balik ke fakta telanjang, itu cara elegan buat melucuti opini tanpa ngelukain ego siapapun. Ini memaksa orang sadar betapa sering asumsi mereka tuh mendahului data. Cerdik banget asli. Nah, setelah fakta dingin tersaji di meja, manusia kan nggak bisa tiba-tiba berubah jadi robot. Pasti ada kecemasan, ada ego yang merasa terancam dengan AI ini. Pasti ada. Dan kalau kita langsung lompat ngebahas solusi, emosi-emosi yang ditahan ini bakal memberontak nantinya. Itulah makanya transisi berikutnya sangat masuk akal ya. Kita ngelepasin tekanan lewat topi merah atau red hat. Iya, topi merah ini ngasih ruang eksklusif buat perasaan, intuisi, dan emosi mentah. Dan bagian terpenting dari aturannya adalah Anda dilarang ngasih justifikasi logis atas perasaan Anda. Tunggu, dilarang ngasih alasan logis. Cukup dirasakan aja. Betul, Anda cukup bilang apa yang Anda rasain, tanpa perlu ngejelasin kenapanya secara logis. Wah, di lingkungan bisnis yang sangat mendewakan rasionalitas, ini pasti kedengaran absurd banget buat manajer. Mengizinkan orang bagi-bagi emosi murni tanpa penjelasan. Buat apa buang waktu rapat buat ngebahas perasaan? Karena emosi yang nggak diakui itu nggak akan pernah hilang. Mereka cuma bakal sembunyi dan nyusup ke argumen logis berikutnya. Oh, masuk akal. Coba balik ke skenario AI kita tadi. Oke, katakanlah ada seorang manajer senior yang ngerasa terancam. Dia takut otomatisasi AI ini bikin posisinya jadi nggak relevan lagi. Kalau dia nggak dikasih ruang buat ngutarain rasa takutnya secara terbuka, Dia bakal pakai kedok objektivitas kan? persis. Di sisa rapat, dia bakal nyerang vendor AI-nya terus-terusan. Dia bakal ngeritik proses pelatihannya, nyari-nyari bug teknis yang remeh. Secara nggak sadar, dia lagi nyabotase proyeknya dari dalam karena emosinya nggak tersalurkan. Ya ampun, jadi topi merah ini pada dasarnya adalah manipulasi psikologis yang dilegalkan ya? Haha, bisa dibilang begitu. Kita sengaja ngasih panggung supaya mereka bisa bilang, saya punya firasat burung soal AI ini. Atau, saya cemas banget sama masa transisinya. Dan begitu ruangan menerima emosi itu tanpa menghakimi, tangki emosi mereka jadi kosong. Racunnya udah disedot keluar, jadi mereka nggak perlu lagi nyabotase logika di tahap selanjutnya. Analisis yang tepat. Anda menetralisir agenda tersembunyi dengan ngebawanya ke tempat terang. Nah, setelah emosinya tervalidasi, pikiran ruangan jadi cukup jernih buat masuk ke fase kritis. Topi hitam atau black hat. Topi hitam, ini kayaknya mode buat kehati-hatian dan manajemen risiko Betul. ya?
Di sini tim secara aktif mencari tahu, apa sih yang bisa salah dari implementasi AI ini? Potensi kegagalan terbesarnya di mana? Kayaknya ini topi yang paling gampang dan nyaman dipakai sama profesional deh. Kita kan emang dilatih buat nyari risiko. Sangat nyaman. Pemikiran topi hitam bakal kedengeran kayak, ada risiko kebocoran data klien nih kalau kita pindahin semuanya ke cloud AI, atau karyawan senior kita mungkin bakal nolak pakai sistem baru, ujung-ujungnya produktivitas anjlok. Dan topi hitam ini bernilai banget karena mencegah perusahaan lakuin bunuh diri finansial, ya kan? Pastinya. Sangat vital buat kelangsungan hidup. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Kalau kita berhenti di topi hitam aja, rapatnya cuma bakal berisi sekelompok orang paranoid yang tahu persis kenapa proyek ini bakal hancur. Terlalu lama pakai topi hitam, itu bakal mencekik ide baru sebelum sempat bernafas. Oh iya, bakal stuck di ketakutan terus. Makanya, aturan waktu dari topi biru tadi harus sangat ketat. Fasilitator ngebatasin durasi topi hitam biar ruangan nggak tenggelam dalam pesimisme. Begitu resiko udah terpetakan, kita paksa putar kemudi ke arah sebaliknya. Yang membawa kita ke topi kuning atau yellow hat. Kalau topi hitam nanya apa yang bikin ini gagal, berarti topi kuning nanya apa manfaatnya gitu ya. Betul. Sisi positif apa yang bisa kita eksploitasi dari ide ini? Tapi catat ya, topi kuning ini bukan sekedar optimisme buta atau motivasi kosong yang nggak jelas. Bukan sekedar, ayo kita pasti bisa gitu. Bukan. Ini pencarian nilai positif yang harus dibangun di atas logika. Anda harus bisa bikin argumen kenapa sesuatu itu bakal berhasil. Contohnya di kasus AI tadi gimana? Misalnya gini, sistem AI ini bakal mangkas waktu entry data manual sampai 40%. Makanya tim sales kita bisa punya waktu lebih banyak buat negosiasi langsung sama klien. Itu kan logis. Masuk akal. Tuh begini, di setiap kantor, saya yakin selalu ada setidaknya satu pengkritik abadi. Orang yang pesimisnya minta ampun. Oh, si pemakai topi hitam permanen ya? Iya, orang yang selalu bisa nemuin jarum di tumpukan jerami buat ngebuktiin kalau inovasi itu bakal gagal. Gimana topi kuning ini memaksa para pengkritik abadi buat keluar dari zona nyaman? Triknya, kita nyiptain yang namanya disonansi kognitif positif. Ketika fasilitator bilang, oke, sekarang semuanya pakai topi kuning, si pengkritik abadi ini otomatis kehilangan senjata utamanya. Karena dia nggak boleh ngomongin resiko lagi. Betul. Kalau dia mulai ngomongin resiko, dia melanggar aturan dan bakal langsung disetrap sama topi biru. Dia dipaksa secara mental untuk nyari minimal satu manfaat dari sistem AI itu. Wah, nyiksa otak juga ya buat yang biasa pesimis. Iya, memaksa otak yang terbiasa menghancurkan ide buat tiba-tiba nyari peluang, itu bakal nyiptain jalur saraf yang baru. Dan uniknya, insight paling berharga di sesi topi kuning seringkali justru datang dari orang yang paling berhati-hati ini. Karena mereka ngelihat nilai dari sudut pandang yang sangat pragmatis ya. Betul. Dan setelah kita punya peta resiko dari topi hitam, plus daftar manfaat dari topi kuning, kita jadi punya fondasi yang solid buat, benar-benar berkreasi. Disinilah kita pakai topi hijau atau green hat. Topi hijau ini pastinya wilayah eksplorasi, alternatif, dan kreativitas kan? Tepat. Tujuannya merancang solusi inovatif buat nutup celah dari topi hitam tadi, sekaligus memperkuat peluang dari topi kuning. Tapi jujur aja nih, seringkali kalau di ruang rapat kita tiba-tiba diminta, ayo berkreasi dong. Yang ada malah hening, krik-krik gitu. Iya, orang takut kelihatan bodoh. Nah itu, gimana sebenarnya topi hijau memicu kreativitas secara mekanis? Kan kreativitas nggak bisa dipaksa cuma dengan ganti topi. Bisa, karena topi hijau menurunkan resiko sosial dari sebuah kegagalan di dalam ruangan itu. Maksudnya gimana tuh, menurunkan resiko sosial? Kalau di rapat biasa, ngelabar ide yang belum matang itu kan ngerisikoin reputasi Anda ya. Tapi di bawah payung kopi hijau, aturannya tegas banget. Kritik dilarang keras. Segila apapun idenya, nggak ada yang boleh nembak jatuh ide itu. Oh, aman jadinya. Di kasus AI kita, ide gilanya kayak apa? Misalnya, ada yang nyeletuk, gimana kalau kita pasang AI ini buat klien skala kecil dulu sebagai eksperimen? Di rapat tradisional, ide ini mungkin langsung di-roasting karena dianggap buang biaya. Tapi di topi hijau, ide itu ditampung dengan aman dan orang lain justru ditantang buat bangun di atas ide tersebut. Kayak nambahin, dan kita bisa pakai feedback mereka buat ngenegosiasi harga sama vendor gitu ya? Tepat sekali. Jadi ini tuh ibarat ngelepasin rem tangan intelektual. Karena nggak ada rasa takut dihakimi, otak ngerasa aman banget buat menjelajah. Wow,
Kombinasi topi kuning dan hijau ini benar-benar ngebongkar paradigma pesimisme ya. Dan semua pembedahan ini akhirnya ngebawa kita ke aturan emasnya, inti dari seluruh metodologi ini yang bikin dia bisa jalan di dunia nyata, bukan cuma teori manis di buku. Ya, aturan mutlaknya. Semua peserta, tanpa terkecuali, wajib memakai topi yang sama pada waktu yang sama. Nggak ada perdebatan antar topi. Ini pilar utamanya. Kalau Anda ngebiarin satu manajer ngeyel pakai topi hitam buat ngeritik, sementara tim di sebelahnya lagi susah payah pakai topi hijau buat berkreasi, Bakal kacau lagi dong. runtuh seketika metode ini. Anda balik lagi ke pola rapat tradisional yang saling serang. Makanya, disiplin kolektif yang dijaga sama topi biru itu kuncinya. Saat dengerin Anda ngejelasin dinamika ini, saya tiba-tiba sadar sesuatu yang fundamental banget. Ini tuh bukan sekedar teknik brainstorming buat bikin rapat lebih cepat kelar. Terus apa, menurut Anda? Pada intinya, metode 6 topi ini adalah semacam alat untuk meretas empati di tempat kerja. Meretas empati, wah itu cara yang tajam banget buat mendeskripsikannya. Gimana Anda ngelihat proses peretasan itu terjadi? Ya, coba balik lagi mikirin si bos yang dominan dan staf junior di ruangan yang sama tadi. Dengan ngeharusin pemakaian topi secara serentak, metode ini tuh secara elegan meratakan struktur kekuasaan. Oh iya, bener banget. Pas waktunya topi merah, ketakutan staf junior punya bobot yang persis sama dengan firasat bosnya. Terus pas topi hijau, si bos kan nggak bisa sembunyi di balik jabatannya cuma buat ngeritik. Dia dituntut buat ikut mikir keras ngasilin ide bareng timnya. Ego bener-bener dikeluarkan dari persamaan ya. Betul, nggak ada lagi faksi ide saya lawan ide Anda. Yang tersisa cuma kolaborasi. Seberapa baik kita memecahkan masalah ini saat bareng-bareng pakai satu warna topi. Ringkasan yang sangat komprehensif. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua manfaatnya, memecah proses mikir yang ruwet jadi komponen yang terisolasi, Fakta telanjang di putih, emosi murni di merah, manajemen risiko yang ketat di hitam, optimisme logis di kuning, dan kreativitas di hijau, ini adalah cara paling ampuh buat mencegah kelumpuhan analisis. Anda nggak lagi nyoba nelan masalah segede gajah dalam satu gigitan yang bikin semua orang tersedak. tapi dipotong-potong ya, dicicipi satu-satu rasanya. Betul. Dan ujung-ujungnya, Anda ngirit waktu berjam-jam yang tadinya kebuang buat debat ego dan keluar ruangan bawa keputusan yang udah matang dari segala sisi. Mesin pembuat keputusan di ruang rapat Anda nggak lagi macet. Udah di-upgrade jadi prosesor yang super tangguh. Nah, sebelum kita nutup diskusi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Silakan. Kalau Anda berani nyobain metode 6 topi ini di rapat Anda besok pagi, coba perhatiin deh baik-baik. Topi warna apa yang menurut Anda bakal paling canggung dan paling susah dipakai sama tim Anda? Wah, itu pertanyaan diagnostik yang bagus banget buat ngetes kesehatan organisasi. Iya kan? Apa tim Anda bakal kesiksa banget waktu dipaksa nahan opini pas pakai topi putih? Atau mungkin ada ketakutan kultural buat jujur soal emosi di topi merah? Atau malah mereka stuck waktu disuruh mikir di luar kotak pas pakai topi hijau. Nah itu dia, karena kemungkinan besar warna topi yang paling dihindari sama tim Anda itu justru jadi cermin yang nunjukin kelemahan paling dalam dan blind spot paling bahaya dalam budaya kerja Anda saat ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan sambil nyeruput kopi di kantor besok. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini dan sampai jumpa. Coach Gentle, where business meets clear thinking from every angle of the room.